yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam acara pengajian madrasah perantau online ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Imam Baihaqi, selalu General Manager Dompet Duafa yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak telah memberikan sarana kepada kami untuk tetap bisa mengikuti pengajian rutin meskipun melalui online. Yang saya hormati Bapak Ustadz Irfanuddin Rofi Udin yang dimuliakan Allah. Selamat bergabung dengan kami di kajian madrasah perantau online untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada kami. Yang saya hormati ukti filah semuanya, semoga masih tetap semangat dan istiqomah dalam mengikuti kajian madrasah perantau online. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membawakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. 4, mau'idoh hasanah. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, doa dan penutup. Baiklah, ukti filah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dapat mengikhlaskan niat kita sehingga dimudahkan untuk menerima tausiah dan nasihat dari Ustadz. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Mujiati. Kepada Ukti Mujiati, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'ajibuka qawluhu fil hayatin dunya wa syaidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa latul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan
Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahum taqilla ahazatahul izzatu bil ismi wa hasbu jahannam wala bisal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in salatum min ba'di ma ja'atumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim. Hal yanzuruna illa an yahdiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, ukti sekalian, sekarang kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Irfanuddin Rofiuddin. Maaf. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ini? Jelas. Baik, saya coba tampilkan screen-nya dulu ya. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Sehat, Ustaz. Sehat semuanya ya? Ustaz, sehat semua. Sehat lahir batin apa enggak nih? Lahir batin kantongnya agak kurang sehat, Ustaz. Insya Allah. Kantongnya juga sehat? Sedikit kurang sehat, Ustaz.
Insyaallah disehatkan selalu insyaallah. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan nikmat yang lainnya. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan, senantiasa kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, semoga sampai kepada kita semua insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada pimpinan dari Hong Kong yang ikut bergabung, mohon izin dan salam ta'zim dari kami dari Depok, ya, dari Depok, Jawa Barat. Ibu-ibu sekalian dan pimpinan yang saya hormati, insyaallah tema kita pada siang hari ini tentang hadis arba'in yang ke-25. Sebelumnya saya mau tanya, ini sampai jam berapa? 3:30 Ustaz. 2:30 Indonesia. Oh, 2:30 Indonesia ya. 3:30 sana ya. Dilanjutkan tanya jawab. Oh, baik. Sekarang soalnya sudah jam 2 kurang 1/4 ya. Baik. Biar saya tidak terlalu panjang juga menyampaikannya. Ibu sekalian, tema kita di sini tertulis semua bisa bersedekah. Kalau kita lihat di beberapa kitab yang lain, memang tema yang muncul itu tidak mesti sama memang, karena memang hadis yang ditampilkan oleh Imam Nawawi itu hanya kumpulan-kumpulan hadis saja tanpa tema. Nah, makanya kalau kita lihat terjemah ataupun tema yang dimunculkan pada hadis arba'in ke-25 ini, ada yang menulisnya dengan semua bisa bersedekah, ya, ada juga yang menulisnya dengan luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi esensinya ya atau inti daripada maksud daripada apa yang ingin ditulis di sana itu sama sebenarnya. Jadi tidak menghilangkan esensi itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari tampilan di sini, ada foto-foto di sini. Ya, saya mau coba berilustrasi terlebih dahulu ya agar kita kemudian bisa masuk pada materi lebih dalam. Di sini ada foto orang bersedekah. Di sini ada foto ibu-ibu sedang ikut pengajian. Di sini ada foto seorang gadis atau bukan seorang alam ini ya. Ini sedang berdoa lah seperti itu. Kemudian ini ada ibu-ibu yang sedang menjahit. Kalau kita lihat ya, ini kan bentuk amalnya atau pekerjaannya berbeda-beda. Tapi kalau kita kaitkan dengan hadis ini, hadis ke-25 ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk sedekah. Dalam satu hadis disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu ma'ruf itu dikolongkan sedekah. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada ya, kitab namanya Al-Wafi. Ya. Jadi nanti materi yang saya sampaikan ini banyak diambil dari kitab tersebut. Baik, saya bacakan hadisnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ya, ini ada kesalahan. Ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun an munkarin
sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Nah, kira-kira artinya seperti ini, ya. Dari Abi Dzar, seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, beliau berasal dari daerah yang namanya Ghifar. Ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah SAW berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang baik. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, mengajak pada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah akan mendapatkan dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ibu rahimakumullah, jamaah Zumiyah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat sababul wurud dari hadis ini, ya, jadi dalam hadis itu ada namanya sababul wurud. Ya, sebab turunnya. Ya. Di sini saya artikan detail peristiwanya. Jadi pada saat itu, ya, para sahabat Nabi yang fakir dari kalangan Muhajirin Ansor, ya, mereka tidak bisa memperbanyak amalan-amalan kebaikan karena mereka tidak memiliki harta yang bisa mereka sedekahkan. Ya. Mereka ingin membuktikan kebenaran iman mereka dan kebaikan Islam mereka. Dan mereka pun selalu mendengar berbagai dalil, baik ayat ataupun hadis yang mendorong untuk infak dan sedekah. Ini perlu digarisbawahi kalimatnya, membuktikan kebenaran iman, ya, dan kebaikan Islam mereka. Ya. Mereka sering mendengar ayat-ayat yang memberikan apa? Motivasi kepada mereka dan janji yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka yang berinfak. Tapi mereka melihat diri mereka sendiri bahwa ada keterbatasan material yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Artinya keadaan yang mereka dapati itu tidak lepas dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada mereka. Sehingga keadaan itu membuat mereka apa? Menangis. Berkucur air mata. Karena khawatir tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu? Ahlud dusur. Yang mereka memiliki kekayaan dan mereka bisa berinfak dengan harta mereka. Para sahabat Ansor yang miskin ini menangis. Dan kalau kita perhatikan sanad dari hadis ini, ya, ini dari siapa? An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari, yang sangat dikenal sebagai sosok, ya, paling sederhana. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, banyak orang yang kemudian khawatir atau tidak mau mendapatkan sakit agar bisa dekat dengan Allah, tapi Abu Dzar Al-Ghifari meminta sakit agar dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kebanyakan nggak demikian. Ya, sakit sedikit sudah malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ada orang, ya, yang dia minta sakit atau tidak khawatir dengan rasa sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena buat dia itu bisa membuat dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat menangis, Bapak Ibu rahimakumullah. Menangis. Ya, karena mereka khawatir tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya tersebut. Maka turunlah hadis ini.
Tuh, ya. Ibu-ibu rahimakumullah. Nanti kita selawatan sama-sama. Ya, biar lebih semangat. Katanya ibu-ibu di sana suka selawatan ya. Udah rebahannya udah siap belum? Nanti kita berselawat bersama insya Allah. Kita lanjutkan. Urgensi hadis ini atau pentingnya hadis ini. Yang pertama, Dr. Mustafa Al-Baqi dalam kitab Al-Wafi tadi, ya, beliau mengatakan, Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, ini adalah hadis yang mulia. Ya, karena memuat dasar-dasar agama yang berharga. Ibu-ibu rahimakumullah. Ya, makasih di unmute ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mulia dan memuat dasar-dasar agama yang berharga? Ya. Kita seringkali beribadah kepada Allah baik secara mahdoh. Ada ibadah mahdoh namanya, sholat, itu ibadah mahdoh. Ya. Tapi ketika berbicara pada konteks ibadah yang lain, yang hubungannya dengan ibadah sosial, kita lemah. Ya. Padahal agama itu dasar-dasarnya antara sisi-sisi yang berkaitan dengan ibadah mahdoh hablum minallah dengan hablum minan nas tidak bisa dipisahkan. Ya. Maka kemudian, ya, karena berbicara tentang sedekah, kemudian dalam konteks yang lain ternyata pilar agama itu berbicara tentang amal itu sendiri. Ya, jadi dalam agama kita itu, ya, pintar itu atau memahami ilmu itu adalah satu anjuran, bahkan kewajiban. Tapi esensi daripada ilmu, setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, pada ujungnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengamalkan ilmunya. Gitu. Ya. Maka kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat saat itu, ya, bercerita mereka, ya, tentang bagaimana mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW yang saat itu adalah dengan turunnya Al-Quran. Ya, para sahabat mengatakan kunna ma'a Rasulillah nahfadhu wa na'mal. Ketika kami bersama Rasulullah SAW, kami itu menghafal Quran dan kami langsung mengamalkan. Jadi bukan cuma baca. Jangan cuma tahu, tapi diamalkan ilmu itu sendiri. Oleh sebab itu ini dianggap sebagai dasar agama yang sangat berharga. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau mengatakan hadis ini berisi tentang orang miskin yang ghibthah. Apa itu ghibthah? Iri, ya. Tapi dalam amalan-amalan kebaikan, ya. Kepada orang kaya, ahlud dufur yang memiliki harta, mereka cemburu, ya, agar bisa meraih pahala seperti pahala yang diraih orang-orang kaya dengan sedekah tadi. Dan yang ketiga, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, seorang ulama Saudi, dia mengatakan hadis ini menjelaskan begitu banyak jalan kebaikan. Kata orang banyak jalan menuju Roma. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memilihkan satu kebaikan, akan tapi Allah memilihkan, ya, alternatif kebaikan yang membuat kita di hadapan orang kaya pun bisa sama, gitu kira-kira. Ya. Apalagi ada satu hadis menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, ya. Apalagi, ya, apapun bentuk fisik yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki, Allah nggak lihat. Yang Allah lihat apa? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati kita, ketulusan kita, ikhlasnya kita dalam beramal. Sebesar apapun amal yang kita persembahkan, di mata Allah kecil ketika kita nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini. Yang pertama adalah ada pelajaran
berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Sifat munafasah, sifat fastabiqul khairat, dalam satu ayat disebutkan. Dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi, ibu-ibu rahimakumullah, sifat yang dimiliki oleh para sahabat kepada sahabat yang lain, dalam hal ini misalkan konteksnya adalah keadaan yang lebih dan keadaan yang kurang secara material, tapi bukan hartanya yang membuat mereka iri, tapi amalnya. Jadi berlomba-lomba itu harusnya dalam urusan apa? Akhirat. Karena akhirat itu dalam Al-Quran disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu baik dan dia juga kekal. Tapi anehnya kebanyakan kita itu lebih cenderung iri dengan orang lain dalam urusan-urusan dunia. Iri itu apa? Iri itu adalah senang, tidak senang lihat orang lain senang. Itu iri. Dia tidak pernah senang lihat orang lain senang. Dan dia berharap bahwa kebaikan yang dimiliki oleh orang lain itu berpindah kepadanya. Jadi yang pertama, nanti ada beberapa pelajaran, semoga waktunya cukup untuk disampaikan, tapi insya Allah saya sampaikan secara singkat saja. Jadi yang pertama itu adalah sikap di mana kaum muslimin pada saat itu, yang dalam hal ini pada hadis ini itu berkaitan dengan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin ansar, yang mereka itu iri kepada orang-orang kaya yang bisa bersedekah. Maka ini membuktikan ada sebuah konteks munafasah, berlomba-lomba, fastabiqul khairat yang mereka lakukan. Semoga ini menjadi sebuah etos, sebuah tradisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bagaimana misalkan sahabat Rasulullah SAW yang mensedekahkan semua hartanya, padahal tidak tergolong orang yang kaya. Misalkan ada Abu Bakar Siddiq, dia bukan termasuk yang kaya raya dibandingkan Utsman bin Affan misalkan. Meskipun juga tidak disejarkan seperti Ali bin Abi Thalib yang termasuk kondisi kehartaannya lebih minim. Tapi ketika ada panggilan untuk berbuat kebaikan, amal kebaikan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah memberikan seluruh hartanya. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan Allah dan Rasul. Makanya wajar Rasul ketika dalam satu riwayat disebutkan iman Abu Bakar itu sebanding penduduk bumi seisinya. Belum lagi Utsman bin Affan yang sampai hari ini sedekahnya itu masih kekal, masih digunakan oleh kaum muslimin di Arab itu, di Mekah itu. Jadi itu. Yang kedua, sebelum ke sana, saya coba sampaikan sedikit. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan satu motivasi kepada kita. Ternyata tradisi orang beriman itu sedekah atau infak. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang beriman, dan mereka kemudian mendirikan salat dan mereka berinfak, mereka itu seperti berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur. Maka ini oleh salah seorang ulama di Libya, beliau pernah memberikan satu penegasan tentang ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat akhlak. Jadi seorang muslim kalau baca Qur'annya baik atau interaksinya dengan Al-Qur'an baik, salatnya baik, ditambah sedekahnya baik, atau urusan-urusan yang bersifat sedekah itu atau infak atau
amalia harta itu baik, maka dia baik seluruhnya. Ya, tinggal kita mengukur aja nih. Ya. Nah, ayat ini kalau kita perhatikan, ya, ini pakai waw ini. Ya, ini saling berhubungan sebenarnya. Orang kalau sholatnya bagus, biasanya karena hubungan dengan Qur'annya juga bagus. Dan orang bisa bersedekah dengan baik, atau cinta dengan sedekah, ada kemauan untuk bersedekah berapapun yang dia miliki, yang penting ikhlas kepada Allah, biasanya pun itu disebabkan oleh sholatnya baik. Al-Ma'un itu, surat Al-Ma'un, itu kan diawalinya dengan apa? Dengan sifat sosialnya dulu, atau karakter sosialnya dulu, baru kemudian karakter ubudiyahnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itu kan berarti sifat-sifat sosial yang didahulukan. Baru kemudian bicara tentang karakter ubudiyah, salatnya bagus dan seterusnya. Maka ini sangat berhubungan. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita nih, ya, sudah kelihatan, kalau kata para ulama tazkiyatun nufus, ya, ketika ya mau sedekahnya bagus, kencengin baca Qur'annya, kencengin ya salat kita. Semoga dengan begitu memotivasi pada amalan-amalan yang lain. Karena istiqomah itu sederhananya, ibu-ibu sekalian, yang disebut dengan istiqomah itu adalah ketika kebaikan yang kita lakukan, ya, itu menstimulus kebaikan yang lain untuk dilakukan. Ketika kita melakukan satu kebaikan, kita terangsang untuk melakukan kebaikan lagi. Itu yang disebut dengan istiqomah. Datang kebaikan yang lain yang disebut dengan istiqomah. Tapi kalau hanya melakukan satu amalan, tapi kita nggak melakukan amalan yang lain, ini belum disebut istiqomah. Iya, istiqomah pada amal itunya saja, tapi nggak mendatangkan kebaikan. Ini bukan istiqomah yang sebenarnya. Nah, ini kita jangan sampai seperti orang-orang munafik. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Jangan sampai kita kayak orang munafik. Ketika sudah dicabut nyawanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian perkara yang diantaranya yang dihisab itu adalah persoalan kita terkait dengan amal harta kita. Kemudian ya, dia minta apa? Minta dibalikin lagi kamu. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, kalau saja ditunda kematianku ini, maka aku akan menjadi orang yang pandai bersedekah, rajin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang yang saleh. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Berapapun yang kita punya, semoga itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa harta-harta kita digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, ya, ini juga ada satu hadis yang ibu-ibu sudah sangat hafal hadis ini, ya, tentang sedekah subuh ini. Ya. Jadi sedekah subuh itu, ya, nanti saya sampaikan satu cerita. Jadi kalau dihubungkan dengan hadis sebelumnya, ya, ayat sebelumnya, maaf, dalam surat Saba, ya. Jadi banyak orang itu, ya, termasuk kita mungkin ya, merasa takut tidak ada ganti dari Allah Subhanahu wa taala atas infak yang kita lakukan. Ya. Padahal Allah itu khairur razikin. Jadi kalau kita itu secara tauhid, ya, kalau kita punya harta, dapat harta dari tempat kerja kita dan lain sebagainya, ya, kemudian kita mengatakan bahwa harta itu didapat dari tempat tersebut, ya, maka kita bisa tergolong syirik, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya yang memberikan harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai kita tergelincir oleh harta, karena sifat harta itu apa? Membuat seseorang itu cinta. Mala yamilu malu. Nah, di sini disebutkan, ya, orang-orang yang nggak yakin sama Allah diyakinkan lagi dengan hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa apa yang kita berikan itu ada ganti. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhum. Di pagi hari itu, ya,
itu ada 2 malaikat turun. Tugasnya apa? Sipnya dia turun di pagi hari. Ya kerjaannya itu dia. Mendoakan orang yang sedekah dan mendoakan orang yang tidak sedekah. Ada 2 orang. Yang satu mendoakan orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kasih ganti sama orang yang berinfak itu. Kasih pengganti ya Allah. Dan yang satu lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, susahkan orang yang tidak mau berinfak itu ya Allah. Ya. Ibu rahimakumullah, saya punya seorang sahabat, ya, qadarullah setelah berapa tahun, ya 9 atau 10 tahun itu, beliau bisa berumrah. Dan uniknya, umrohnya itu dapat undian umroh lah, katakan seperti itu. Atau bukan undian lebih tepatnya ya. Jadi saat ada voucher lah gitu ya, saat ada pengajian Arifin Ilham itu, Ustaz Arifin Ilham almarhum, al-maghfurlah, kemudian ada 2 voucher ya, untuk umroh. Ternyata nama beliau keluar. Saya coba bertanya kepada beliau, ya, apa rahasianya? Ya, kalau Allah mau panggil yang lain bisa saja sebenarnya, tapi kenapa Allah panggil antum, kata saya. Kemudian beliau menjawab, ya, saya coba mengorek-ngorek memang. Kira-kira ada nggak ibadah yang biasa engkau lakukan gitu. Terus beliau mengatakan, saya biasa sedekah subuh. Jadi sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia sedekah. Dan nggak banyak, ibu rahimahullah, cuma 2.000 perak. Ya. Kalau di Jakarta atau di sini itu mungkin buat jajan anak kita itu. Jajannya pun nggak seberapa. Nah, saya sehari jajan 5.000 atau 4.000. Jadi sekali jajan 2.000 perak. Atau ibu rahimahullah berapa ngasih uang jajan. Ya, itu nggak seberapa. Tapi dilakukan terus-menerus. Dan dalam jangka waktu 10 tahun dia istiqomah melakukan itu, Allah berikan ganti. Dan perhatikan kalimat Allah di sini. Ya. Allah kasih ganti. Dan uniknya, yang Allah berikan sebagai ganti itu bukan di akhirat, Ibu rahimakumullah. Bukan cuma di akhirat. Di akhirat juga Allah kasih, di dunia Allah kasih sebagai pengganti. Jadi makna khalafah itu. Ganti langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang harusnya menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan dari kita semuanya. Ya. Semoga kita termasuk ahli sedekah, ya. Ahli infak, ya, al-munfiqun itu. Ya. Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah, ya, dari hadis yang tadi kita bacakan, pelajaran kedua adalah itu ada sifat hikmah, kebijaksanaan Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika Rasul dapat katakanlah dapat keluhan, ya, beberapa sahabat yang datang kepada beliau, di mana mereka itu gelisah karena khawatir tidak bisa punya amalan yang luar biasa dari sisi sedekah itu tadi, ya. Maka kemudian Rasul memberikan sebuah harapan. Rasul dengan bijaksananya memberikan jawaban yang mengenakan kepada para sahabat. Sama halnya dalam hadis yang lain, ya, ada seseorang sama kondisinya, hanya individual, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, dia itu kaya, dia bisa sedekah dengan hartanya, tapi aku ya Rasulullah, aku bukan termasuk orang kaya. Bagaimana jawaban Rasulullah? Dalam hadis At-Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada sahabatmu atau kepada saudaramu itu adalah sedekah. Enak kan? Inilah bentuk kebijaksanaan Islam juga. Ya. Bahwa Islam, ya, selalu punya jawaban yang mengenakan kepada hambanya, gitu, kepada umat. Dan Rasulullah yang melakukan hal itu. Ya. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada tingkatan yang berbeda antara si miskin dengan si kaya. Keduanya memiliki potensi untuk beramal yang sama. Dan hitungannya tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan dalam satu firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Ya. Dalam ayat yang lain pun disebutkan demikian. Nah, siapa yang tidak mampu melakukan ketaatan, maka ia bisa memperbanyak ketaatan yang lain yang ia mampu. Ya. Jadi jangan takut, ya. Jangan khawatir, jangan gelisah. Kira-kira begitu Rasulullah mengatakan kepada mereka. Ya, apapun yang bisa kalian lakukan, itu ada pahala, ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran menyebutkan dalam surat apa? Ya, Az-Zalzalah itu. Sekecil apapun amal yang kita lakukan itu diapresiasi oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga keburukan yang kita lakukan sekecil apapun. Itu kalimat dzarrah itu ya dulu kita mengartikannya biji sawi. Ya, sekarang bisa dianalogikan atau kita samakan dengan apa? Dengan biji atom dan seterusnya. Bukan kacang atom ya. Kacang atom lebih besar itu. Ini biji atom. Lebih kecil dari kacang atom. Ya. Seperti itu. Yang ketiga, di situ ada redaksi dalam hadis kalimat tasbih. Ya. Kalimat takbir. Allahu Akbar. Kalimat tahmid. Dan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini memberikan tanda bahwa zikrullah itu juga bagian dari sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengarang Al-Wafi menyebutkan bahwa zikrullah adalah sedekah yang paling baik. Nah, kalau lisan kita saja sudah malas untuk berzikir kepada Allah, apalagi kita mau melakukan hal-hal berat yang lain. Lisan kita berat sekali mengucapkan kalimat subhanallah ketika kita melihat sesuatu yang begitu indah, misalkan sebagai bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahu Akbar, ya, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahmid atas segala ya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Apalagi kita mau ya apa melakukan hal-hal yang besar, kayaknya nggak mungkin. Oleh sebab itu, ya, zikir yang paling mudah itu adalah dengan lisan kita. Dan ternyata dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Kahfi, ya, itu termasuk bagian dari apa amalan tersebut. Ya, zikir tadi, al-baqiyatus shalihat. Ya, termasuk amalan-amalan yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayak saya kasih contoh begini. Ya. Kalimat yang menyenangkan, walaupun dia diucapkan tidak begitu banyak misalkan, ya tidak banyak kalimatnya panjang misalkan, tapi diucapkan sangat sedikit dengan tulus, itu dampaknya kepada hati seseorang itu luar biasa. Anak kita, nah terima kasih, itu membekas. Ya, tapi ketika kita memarahinya misalkan, ya walaupun dengan kalimat yang sedikit pula, itu pun bekasnya luar biasa. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia disebut-sebut begitu senang. Dan satu tanda di antara kecintaan seorang hamba kepada Allah, dan itu bagian dari zikrullah itu apa? Seorang hamba menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalau kita cinta sama pasangan kita, sering kita menyebut-nyebutnya kan. Sama juga kita cinta sama anak-anak kita sebut-sebut anak kita dalam doa kita dan seterusnya. Ya. Nah, itu termasuk al-baqiyatus shalihat. Yang keempat, saya sambil lihat waktu. Yang keempat disebutkan tadi, ya, wa amrun bil ma'rufi, ya, wa nahyun 'anil munkari. Ya, keduanya adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sedekah. Ya, bahkan ada yang memberikan penjelasan seperti ini. Amar ma'rufnya sendiri sedekah, nahyu 'anil munkar juga sedekah. Karena kalimat yang digunakan pada hadis menggunakan huruf waw, dipisahkan. Tapi esensinya sama. Ya. Dan kalau kita sederhanakan, ya, kata amar ma'ruf nahi munkar itu adalah dakwah, mengajak orang. So, ya. Dakwah dalam bentuk apapun. Ibu rahimakumullah. Ya, dalam bentuk nulis kebaikan, ya, dakwah, ya. Seperti penulis, ya, itu namanya dakwah dengan penulisan, dakwah bil qalam. Ya, ada yang dakwah dengan sosial media hari ini misalkan, ada yang berkontribusi ya dengan dakwah itu sendiri langsung misalkan sebagai seorang ustadz, pengajar dan seterusnya dan lain sebagainya, maka itu bagian dari sedekah.
Dan hebatnya lagi dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang melakukan dua proses ini, amar ma'ruf nahi munkar, atau salah satunya amar ma'ruf, ya, maka kemudian ya dia digolongkan sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik. Sebutan yang luar biasa kepada siapapun yang melakukan proses ini. Dan juga perlu kita ingat, ya, meskipun kemudian ya hukum dari dakwah ini ya, adalah ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan mungkin kecenderungannya mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang melakukan satu orang pun, maka kemudian bisa berdosa semuanya. Ya, ada satu ayat menyebutkan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu khassah. Ada satu kisah menyebutkan dalam satu riwayat, ya, ada orang dengan amalan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadahnya rajin, tapi nggak peduli dengan lingkungannya. Membiarkan lingkungannya tidak baik, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi apa? Dia pun mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat itu ceramahnya Zaid bin MZ. Iya, kamu yang khamar buat kamu. Ya, yang judi buat kamu. Tapi ketika datang musibah, yang tidak berbuat pun kemudian mendapatkan musibah itu. Dan bisa jadi musibah itu datang disebabkan oleh apa? Karena tidak adanya kepedulian kita untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Ya, ini jangan sampai ya. Ya. Makanya hebat luar biasa di tengah-tengah kesibukan yang dimiliki oleh ibu-ibu sekalian, ya, bekerja di sana, ya, mencari pundi-pundi emas, ya, tapi kemudian masih menyempatkan diri untuk berdakwah, menyempatkan diri untuk mengaji dan seterusnya. Ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan yang ibu lakukan. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang kelima, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita perhatikan itu banyak opsi ibaratnya. Ada amalan-amalan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, ya tadi yang baca Allahu Akbar, tahmid, tahlil, la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian ya pada kalimat yang terakhir berbicara tentang apa itu? Berbicara tentang ya, hubungan suami istri. Ya, itu pun kemudian dianggap bagian dari sedekah. Ya. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya di sana, ya, kok disebut sedekah? Nah, jawabannya bagaimana? Ya, apakah kemudian menjadi baik ketika amalan tersebut dilakukan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang berzina, maka ketika dia telah meninggalkan perbuatan itu, maka esensinya dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luas rahmat Allah, luas karunia Allah. Orang bisa datang dengan amal apapun dan kemudian dia dianggap berbuat sedekah atau berbuat kebaikan itu sendiri. Ya, seperti halnya misalkan ya, suatu ketika dalam satu riwayat disebutkan, ya, kita bisa bayangkan orang-orang seperti sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya justru tidak dikatakan ahlu jannah lantaran ada seorang kakek-kakek yang masuk ke masjid ketika para sahabat melakukan halaqah ataupun pertemuan dengan Rasulullah SAW atau katakanlah bertemu talaki dengan Rasulullah selesai sholat itu. Datang seorang tua, orang tua, ya, dengan pakaian yang biasa, dia menenteng sendalnya, dan kemudian Rasul mengatakan, atana ahlul jannah, telah datang ahli surga. Sampai Ibnu Mas'ud mengikuti orang tersebut dan tinggal di rumahnya. Dan bertanya kepada kakek tersebut, apa yang kau lakukan? Karena dia nggak melihat sesuatu yang istimewa. Menurutnya, biasa-biasa saja amalnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutnya bahwa di ahli surga? Ternyata, ya, kakek tersebut hatinya bersih, memiliki al-qalbul mahmum, hatinya bersih, nggak punya hasad kepada orang, nggak punya ria, sifat ria, bersih dari penyakit hati. Yang dalam Al-Quran disebutkan mereka yang punya sifat penyakit hati itu adalah ya orang yang berpenyakit. Ya, kalau kata kita penyakitnya sudah apa? Sudah ya, kronis gitu ya. Fi qulubihim marad. Ada sifat nifak di dalamnya. Dia bersih.
kecenderungan yang dimiliki oleh orang tersebut, dia nggak punya sifat benci sama orang, nggak punya marah sama orang, ya artinya selalu tulus. Gitu. Sampai kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, apa sih rahasianya sampai Rasul mengatakan bahwa engkau ahli surga? Karena aku setiap mau tidur itu bersih hatiku dari hal-hal yang dianggap tidak baik bagi hati itu sendiri. Bersihnya hati membuat seseorang bisa masuk dalam surga Allah. Bahkan kemudian dikatakan sebagai ahli surga. Belum lagi kita mendengar satu riwayat, misalkan membaca satu riwayat, ada orang yang secara kasta sosial direndahkan oleh banyak orang karena dia lahir dari seorang budak bernama Bilal bin Rabah. Tapi kemudian Rasul mengatakan, ya wahai Bilal, aku mendengar terompahmu di surga. Lantaran amal apa? Lantaran amal, ya, tiap kali habis wudhu dia melakukan salat at-tahur atau salat ba'dal wudhu. Itu dilakukan terus-menerus. Ibu-ibu bapak rahimakumullah jamaah jumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada poin yang sebelumnya pun, bahwa setiap kita itu punya potensi untuk baik dan setiap kita sudah punya keterbatasan masing-masing. Oleh sebab itu jangan berputus asa untuk beramal soleh. Kita lakukan amal soleh tersebut, ya, agar kemudian kita bisa mengetuk pintu langit Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmatnya kepada kita dan mengetuk pintu surga agar kita kemudian mudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu kisah ya, tentang seseorang yang begitu menjaga kemuliaannya. Ya. Ini pernah saya lihat atau saya baca di sosial media, terjadi di Amerika. Ada seorang lelaki, kemudian dengan seorang perempuan, dia terjebak dalam satu lift bersamaan, gitu ya. Nah, si laki-laki ini karena dia Muslim dan perempuannya bukan Islam atau bukan Muslimah, ya, dan perempuan tersebut pakaiannya, naudzubillah, ya, memperlihatkan aurat. Nah, laki-laki tersebut, ya, atau pemuda tersebut apa yang dilakukan? Laki-laki tersebut sepanjang berada dalam lift tersebut, dia menundukkan pandangannya, ya ghuddu min absarihim. Dia menundukkan pandangan. Ya, dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan orang yang sukses dunia akhirat itu adalah mereka yang salah satu sifatnya adalah senantiasa, ya, menjaga pandangannya. Dia tundukkan pandangannya itu. Ya. Sampai ketika sudah keluar, itu perempuan kesel sama si laki-laki itu. Ya. Kata perempuan itu, ente, ya gitu pakai bahasa Arab, ya. Ente enggak, orang Amerika, ya. Kamu kok sepanjang di tempat itu, mata kamu nggak melihat saya. Apa kurangnya saya? Sampai begitu. Pakaian saya begitu terbukanya dengan kemolekan saya dan seterusnya. Kenapa engkau tidak lihat saya? Ya. Kata laki itu sebagai seorang muslim, dia mengatakan, inilah yang diperintahkan agamaku, menjaga pandangan dari apapun yang bisa dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kemudian perempuan tersebut masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam. Ya, ceritanya benar atau tidak. Ya, tapi begitu menggugah menurut saya. Ada kisah yang lain, ya, mungkin ini juga pernah didengar oleh ibu-ibu sekalian, seorang laki-laki, ya, yang dipaksa oleh seorang perempuan, ya, untuk masuk ke dalam satu ruangan karena begitu terpesonanya perempuan ini terhadap laki-laki tersebut. Ketika sudah dalam ruangan, ya, dalam ruangan tertutup, ya, kemudian si perempuan ini begitu berupaya menggoda agar bisa berbuat maksiat, ya, di luar penglihatan orang. Ya, orang lain tidak ada yang melihat, anggapannya seperti itu. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Apa yang dilakukan laki-laki ini dalam rangka apa? Menjaga, ya, menjaga apa? Marwahnya, menjaga dirinya agar tidak berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia minta izin kepada perempuan tersebut, dia datang ke kamar mandi, ya, ada kotoran, ya, ada pup dia sendiri, kemudian dia balurkan kepada tubuhnya. Dan ketika sampai kepada perempuan tersebut, perempuan itu akhirnya kabur. Apa yang ingin kau lakukan kepada aku? Aku jijik dan seterusnya. Itulah cara dia untuk mempertahankan apa? Kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari bentuk apa?
orang-orang yang akan mendapatkan posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bagian dari sedekah. Gitu, ya. Maka kalau kita perhatikan ya dari poin yang kelima ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekecil apapun orang melihat atas ibadah tersebut, lakukan dengan baik kalau kita bisa melakukan hal itu, dan kemudian kita berusaha untuk istiqomah melakukannya, insya Allah ya, itu yang akan menjadi pemberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz, Allah berikan kemudahan misalkan, tapi dia nggak mampu melakukan hal itu. Akhirnya dia membaca Al-Quran setiap harinya, dan Allah memberikan rahmat kepadanya, kemudahan dunia dan akhirat. Ada juga misalkan Allah berikan kepandaian kepada seseorang. Ini cerita Gus Baha dalam satu videonya. Ya, dia punya teman yang satu pandai, yang satu tidak pandai. Yang satu pandai menjadi seorang guru, bahkan dosen. Yang tidak pandai, ya, tapi ternyata Allah memberikan satu ruang amal bagi dia ketika dia ke satu tempat, ke daerah yang banyak orang tidak ke tempat tersebut, bahkan muslimnya pun sangat minim. Apa yang dilakukan orang tersebut? Orang tersebut melakukan pembangunan masjid dengan biaya darinya, dan kemudian dia menjadi salah seorang takmirnya, dan itu cara dia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak perlu merasa pesimis dengan apa yang bisa kita lakukan mendapatkan rahmat Allah tadi, gitu. Ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat Allah sangatlah luas. Bahkan hadirin rahimakumullah, ya, ketika seorang berada dalam posisi bermaksiat kepada Allah, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'annya saja bilangnya begini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Walaupun kita bergelimang dosa, penuh dosa, banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama tidak ada sifat takabur, jadi orang itu kalau berbuat dosa tapi masih ada perasaan dalam dirinya, rasa menyesal dan lain sebagainya, tidak takabur, Allah masih mengampuninya. Dan ketika dia demikian posisinya, Allah menggunakan kalimat terindah bagi dirinya, masih menggunakan qul ya ibadiyalladzina, wahai hamba Allah, wahai hambaku. Makanya kita ya bukan Allah, tapi sama orang yang berbuat dosa kayaknya benci banget. Nggak boleh begitu. Allahnya saja yang menciptakan kita, pencipta kita, nggak menggunakan kalimat menjijikan kepada mereka yang berbuat dosa. Dirangkul sama Allah. Engkau hambaku, engkau kekasihku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan merasa apa? Merasa putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah, karunia Allah itu begitu luas kepada orang-orang yang mau mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu rahimakumullah, ya, kalau dibahas semuanya waktunya nggak cukup, saya cukupkan saja. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang pas, kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita sama-sama pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana insyaallah. Baik, saya kembalikan kepada MC. Al-'afwu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan ayat pembaca salah. maaf. Alhamdulillah, akhirnya acara kajian madrasah perantau online telah usai. Namun sebelum kita tutup pengajian, Nandi, oi, ini toh Mbak Wiki. Alhamdulillah saat ini Alhamdulillah, demikian tadi mauidhah hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Irfanuddin Rafiuddin. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Bagi uktivilah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya. Dari hadis-hadis tadi yang diterangkan Ustaz, insya Allah sedikit demi sedikit, insya Allah kita bisa memahami dan mudah-mudahan juga bisa mengamalkan. Nah, dari berbagai amalan tadi, bagaimana kiat untuk istiqomah Ustaz? Karena kadang-kadang ya namanya sedekah ataupun dan lain-lainnya itu memang sangat sepertinya sepele, tapi untuk istiqomah itu tadi Ustaz, bagaimana kiatnya untuk istiqomah? Yang kedua, kebanyakan ataupun saya juga melihat teman-teman ataupun orang-orang yang berusaha untuk belajar beramal yang lebih baik. Tapi kenapa Allah memberikan ujian saat di dunia? Seperti ujian keluarga, seperti ujian harta, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jawabannya jazakallahu bi ahsanil jazaa. Baik, terima kasih Umu Mukhlis kepada Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini mewakili dari yang ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Yang pertama adalah kiat istiqomah. Ya, memang istiqomah itu nggak mudah ya. Tapi Allah juga menjanjikan kebaikan kepada mereka yang istiqomah. Ya. Kalau kita sederhanakan atau kita hubungkan sifat istiqomah dengan amalan yang lain, itu sama saja kita melakukan ketakwaan, gitu. Ya, melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang yang istiqomah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam surat At-Talaq disebutkan, ya Allah nggak pilih-pilih itu. Ya, Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada dua hal yang Allah berikan kepada mereka yang istiqomah, yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama adalah selalu diberikan jalan keluar. Selalu banyak ya jalan mudah bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada selalu jalan keluar. Kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah atas segala persoalan yang dihadapinya. Ya. Tinggal kita percaya atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang makanya itu dihubungkan dengan sifat tawakal itu. Kalimat setelahnya kan kalimatnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, ketika Allah bicara takwa kemudian hubungkan dengan tawakal. Ya. Makanya iman itu hubungan dengan tawakal juga. Tawakal itu artinya apa? Ya, pasrah, nerima apapun dari Allah. Urusan apapun pasrahkan sama Allah. Kita punya masalah misalkan sakit, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah anak di rumah misalkan jauh dari kita, ya. Kok nggak soleh misalkan atau nggak soleha gitu. Apa kurang kita memberikan upaya untuk mereka jadi soleh, udah disekolahkan di tempat terbaik, lingkungan terbaik, doa kita lakukan terus menerus. Tapi kok nggak kemudian soleh misalkan. Ya, kita jangan capek-capek ngurusin itunya. Yang harus kita lakukan terus menerus itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmahnya ketika seorang mendapatkan ujian tadi misalkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia biar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah tentang istiqomah. Bagaimana seorang istiqomah tadi di dunia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan rizki ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat As-Saffat itu ya alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika mereka sakaratul maut itu kondisinya sangat baik, husnul khatimah. Itu istiqomah seperti itu. Nah, orang bisa terus melakukan kebaikan. Ya memang bukan tidak ada cobaannya. Dan kalau nggak ada cobaan itu namanya bukan orang beriman. Makanya kualitas amal kita itu ya saat kita mampu tidak lewat dari ujian yang Allah berikan. Gitu. Contohnya begini, kita lagi enak-enaknya ibadah kepada Allah, kok kemudian muncul rasa malas. Ketika kita asik-asiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok muncul sifat tidak wah ngapain ibadah begini-begini aja dan seterusnya. Muncul hal-hal seperti itu adalah ujian. Dalam surat Al-Mulk disebutkan ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semakin kita diuji, Allah mau tahu kualitas ibadah kita kepada Allah.
Itu persoalannya. Kalau kita lemah, kalau kita kalah, ya sudah. Bukan istiqomah. Karena istiqomah yang paling penting itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang akhir hidupnya itu adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu istiqomah. Jadi kalau kita sedekah terus sampai mati, kalau kita suka baca Al-Quran terus sampai mati, nggak boleh berhenti. Nah, pertanyaannya tadi, gimana caranya biar istiqomah? Ya, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, upayakan selalu mendapatkan komunitas terbaik yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena lingkungan yang kita dapatkan, lingkungan yang kita ikuti, lingkungan yang di mana kita bergaul itu sangat mempengaruhi yang mempengaruhi kebaikan yang sedang kita lakukan. Jadi jangan mengeluh, jangan kebaikan yang kita lakukan dikomparasikan atau dibanding-bandingkan dengan ujian yang kita dapatkan. Lakukan saja terus. Itu ya, yakin bahwa Allah akan memberikan balasan. Kalaupun tidak, ibu-ibu rahimakumullah, bahasa saya seperti ini. Ya, saya mau tanya sama ibu-ibu, kita yang butuh Allah apa Allah yang butuh kita? Tolong dijawab. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Bukan Allah yang butuh kita. Jadi sebagai bentuk kita itu bersyukur atas apa? Atas penciptaan kita di muka bumi, Allah hadirkan kita di muka bumi, itu beribadah. Apapun bentuk ibadahnya, sesuai dengan kemampuan kita, terutama ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita yang butuh Allah. Jadi kita pikirnya begini, kalau saya nggak sholat yang dengan baik, saya rugi karena saya butuh Allah. Gitu. Jadi harus ada rasa butuh juga sehingga kita bisa istiqomah. Saya butuh baca Quran biar saya tenang. Itu misalkan. Yang kedua, pertanyaannya adalah orang diuji di dunia padahal dia baik misalkan. Ya. Nanti di akhirat itu ada yang namanya ahlul masaib. Orang yang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian ada lagi ahlul ni'mah. Orang yang mendapatkan kenikmatan selama di dunia. Ya, ternyata di antara kebaikan yang Allah berikan kepada ahlul masaib, orang-orang selama di dunia itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya bertubi-tubi misalkan. Insyaallah itu jadi kafar. Itu jadi penggugur dosa-dosa kita selama di dunia. Jadi jangan pernah, nggak ada istilah ruginya gitu. Apapun yang ditakdir kita dari Allah Subhanahu wa taala itu baik. Itu frame-nya seperti itu, cara berpikirnya begitu. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti baik. Gitu. Apapun bentuknya. Jadi orang beriman itu selalu apa? Alhamdulillah. Ala ni'matillah. Selalu begitu berpikirnya. Ya, kalau orang yang pesimis kan, ya, dikasih ujian sedikit aja udah, aduh saya sakit begini, aduh, wah misalkan begitu, aduh saya ini. Tapi ketika orang-orang yang selalu optimis dalam kehidupannya, ya ketika dia mendapatkan pertanyaan misalkan atas keadaan yang dia hadapi, gimana keadaan kamu hari ini? Kamu katanya sakit, dia menjawab, alhamdulillah sudah lebih baik sekarang. Itu optimis gitu. Ya. Dan orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, jangan ngerasa ujiannya paling besar. Jangan ngerasa begitu. Orang-orang sebelum kita disebutkan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wad dharra. Kamu tuh semua orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ujian gak cuma datang sama kita. Orang-orang sebelum kita diuji, Nabi diuji. Coba Nabi Ayub diuji 18 tahun sakit sampai hartanya habis ludes. Anaknya meninggalkannya, ya kita baru seperti apa? Nabi Nuh mendakwahkan kebaikan, malah yang nggak mendukung orang-orang tercintanya. Rasulullah juga diuji, ya saat lagi senang-senangnya berdakwah, orang-orang tercintanya meninggal satu-satu, ya meninggal Khadijah, meninggal ya Umar Abdul Muttalib ya, dan seterusnya. Abu Thalib juga meninggal. Ya, diuji semuanya, dan jangan merasa bahwa kita yang paling besar ujiannya. Ya, itu karena itu bagian dari orang yang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jadikan ujian itu sebagai cara kita untuk
selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, salah satu doa yang dibaca ketika orang mendapatkan ujian bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu kembali kepada Allah. Baik. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Silahkan kalau Saya mau bertanya, Ustaz. oh monggo. Tadi kan disebutkan bahwa setiap kita bersedekah pasti akan dibalas oleh Allah. Terus seandainya kalau kita bersedekah, terus kita mengharapkan lebih, misalnya saya bersedekah sekian supaya dikasih kesehatan, dikasih ini, dikasih itu, dikasih itu, gitu. Apakah itu mengganggu keikhlasan hati kita, Ustaz? ya, sama-sama. Ya, ini memang terkait dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu artinya bersih. Nah, ikhlas itu dalam bahasa Arab artinya bersih. Khalis, bersih, nggak ada embel-embel. Jadi kalau orang melakukan satu amal, kalau dia mau disebut ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlas melakukan amal tersebut, maka udah nggak ada embel-embel, karena Allah semata. Mardatillah. Udah itu aja udah. Jangan yang lain. Ya, takutnya kecewa nanti kita. Kita sama Allah saja transaksional, gitu kan kira-kira kan? Kalau saya berbuat baik, dapatnya apa ya? Nah, begitu kira-kira. Kalau saya melakukan amal ini, dapatnya apa ya? Ada satu contoh itu, satu kisah itu, lucu ya, sedikit lucu lah gitu ya. Jadi ada seorang guru ngaji dengan dua muridnya. Yang satu ikhlas, yang satu enggak ikhlas. Yang satu ikhlas ini datang ke guru ngajinya bawa sebuah ubi. Sampai ke rumah guru ngajinya, ya, ditanya sama guru ngajinya, bawa apa kamu? Ini buat kiai gitu. Kemudian dibilang sama kiainya, ibu di belakang ada apa? Ya, ada ayam. Akhirnya si ibu bawa ayam untuk udah kasihkan itu ke si Irfan misalkan, namanya bukan Irfan. Ya. Kasih ke dia, dikasih. Kemudian di jalan ketika pulang ketemu sama temannya, ya. Kalau dia bawa ubi dapat ayam, saya mau datang ke rumah guru bawa ayam. Semoga saya dapat kambing. Begitu. Ketika dia datang ke rumah gurunya, ya setelah terakhir ke rumah gurunya, kemudian si ibu ditanya di belakang. Ibu, di belakang ada apa? Ada ubi. Ubinya balik lagi ke orang tersebut. Gara-gara nggak ikhlas. Jangan transaksional kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amalan apapun, ya, harta itu diwajibkan oleh Allah. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan, diuji oleh Allah. Jangan pernah bilang bahwa kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Monggo, masih ada lagi enggak? Waktunya masih ada. Bukti yang mau bertanya? Ya, ini jarang-jarang ketemu saya ini. Iya, Ustaz, Roji. Ya kan baru pertama kali ketemu ya. Iya. Iya, Ustaz, maaf Ustaz. Ngomong nama Irfannya aja sampai salah-salah. Ya baik, silakan yang lain kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umena, saya dari Yunlong. Saya ingin bertanya Ustadz. Ya, sebenarnya bukan bertanya sih, sedikit sharing dan minta wejangan dari Ustadz. Saya ini di sini di Hong Kong. Halo, kedengaran nggak suaranya? Jelas Bu. Ya, alhamdulillah. Saya ini di Hong Kong kerja sudah 3 tahun. Terus ada duit cuma setiap bulan aja. Itu sudah cukup dibagi-bagi untuk keluarga, untuk sedekah, untuk zakatnya juga. Terus di sini ada satu teman yang setiap bulan tuh minta pinjaman ke saya. Terus selama 3 tahun itu Ustadz. Dan selama 3 tahun juga dia nyicil minjamnya kadang 1.000, maksudnya 1 juta, kadang 500 gitu Ustadz. Terus sampai 3 tahun ini belum dikembaliin gitu.
karena saya tahu dia tuh sangat susah di rumahnya, dia tuh janda, dia bikin rumah atas kerja dia sendiri, terus di rumah ada 2 anak yang harus dia sekolahkan, terus dia pun punya cucu yang mantunya itu belum kerja, semua dia tanggung dari anak, rumah sampai cucu gitu Ustadz. Terus saya tuh rasa kasihan. Terus yang saya dianya tuh nggak bisa bayar balik ke saya. Terus bagaimana niat dan hati saya supaya saya ikhlas sama dia. Sedangkan dalam kata lain saya pun ya masih membutuhkan duit tersebut. Itu bagaimana menurut Ustadz? Apa saya ikhlaskan saja atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya ada orang pinjam, kemudian belum lunas, kira-kira diikhlaskan atau tidak? Kira-kira seperti itu ya pertanyaannya. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal apapun, ya, bukan cuma persoalan hutang piutang, dalam hal apapun yang urusannya dengan urusan memudahkan urusan orang lain, jangan pernah takut bahwa Allah akan mudahkan urusannya. Kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan urusan orang, apapun bentuk kesulitan yang dimiliki orang lain, hutangkah atau dan lain sebagainya, maka jangan pernah takut, Allah akan mudahkan. Tapi sekali lagi, ikhlas itu penting dalam setiap amal. Penting sekali, makanya itu dibahas ya dalam hampir setiap kitab-kitab yang ada membahas tentang kalimat ataupun hadis innamal a'malu binniyat. Ini penting sekali. Ya. Oleh sebab itu, kalau memang ternyata sudah ada niatan ya yang dimiliki oleh ibu untuk mengikhlaskan karena ketidakmampuan yang dimiliki oleh orang tersebut dan dia menyampaikan ketidakmampuannya itu dengan jujur, ya, maka ikhlaskanlah. Insya Allah ada kembali yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kemudian memang akadnya tetap mau dikembalikan, berarti kita harus bersabar ya agar kemudian bisa dibayar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kembali kepada tadi, apapun upaya kita untuk memberikan kemudahan kepada orang lain, insya Allah pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita dari urusan yang kita hadapi. Seperti itu saya kira jawabannya. Perlu ditagih enggak Ustaz? Atau biarkan saja sampai dia punya duit atau bagaimana? Maaf, Utifila sekalian karena waktunya terbatas. Sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Baik. Terima kasih atas jawabannya.